Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang ferrokrometalurgi dengan mata kuliah Pirometalurgi Teknik Pertambangan Universitas Jember. Dengan anggota kelompoknya ada Kadek Dwi Prabawa dengan NIM akhir 09, saya sendiri Ahmad Taufik Hidayat, NIM akhirnya 14, Anggo Kusuma, NIM akhirnya 22, dan Ade Reza, NIM akhirnya 46. Nah, pembahasan pertama yakni apa sih ferrokrom itu? Nah, ferrokrom itu merupakan perpaduan logam antara besi dan kromium. Nah, perpaduan ini mengandung 50 hingga 70% dari logam kromiumnya. Nah, ferrokrom ini berasal dari biji kromit atau FeCr2O4 yang dimurnikan untuk bahan produksi baja tahan karat, tahan asam maupun tahan panas. Nah, selain itu, ferrokrom juga digunakan untuk kebutuhan khusus seperti baja super alloy dengan kekuatan atau kandungan kromium yang lebih besar. Nah, terkait biji pembawa FeCr. Nah, FeCr ini berasal dari mineral pembawa atau mineral pembentuk yakni biji kromit. Nah, kromit ini merupakan oksida dari biji besi atau Fe dan kromium atau Cr dan mengandung kromiumnya. Nah, biji kromit ini biasanya memiliki warna hitam hingga coklat gelap dengan kilap metalik atau submetalik. Nah, tambang kromium itu terbesar ada di beberapa daerah. Di Indonesia ada di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Sedangkan tambang kromium di dunia itu didominasi di Afrika Selatan, Kazakhstan, dan India. Nah, sedikit mengenal kromit. Kromit itu merupakan wujud mineral dari besi kromium oksida dengan rumus kimianya FeCr2O4. Nah, biji kromit ini mengandung beberapa unsur, di antaranya adalah kromium, besi, magnesium, aluminium, silika, dan beberapa unsur lainnya seperti Ni, Ti, V, dan Zn. Nah, untuk densitas dari kromit sendiri itu adalah 7,19 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat, lalu titik leburnya ada di 1907 derajat, titik didihnya ada di 2671 derajat, dan kekerasannya ada di skala 5,5 mos. Nah, untuk pemurnian ferrokrom sendiri itu menggunakan tungku busur elektrik atau electric arc furnace dengan energi rata-rata yang dibutuhkan dalam peleburan ini adalah 3 sampai 7 megawatt per ton. Nah, suhu yang digunakan dalam proses peleburan ini adalah 800 hingga 13.000 derajat Celcius. Tujuan pemurnian dari ferrochrome ini adalah sebagai bahan aditif dalam produksi baja superferitik atau superalloy. Nah, untuk proses yang terkenal adalah direct reduction of chromite atau DRC. Nah, DRC ini adalah proses reduksi logam kromium atau paduan kromium dari biji kromit dengan reaksi kimia yang mengurangi kadar oksida dari kromium dalam biji kromit menjadi logam kromium menggunakan bahan pereduksi. Oke, selanjutnya tahapan pemurnian. Jadi dari tahapan pemurnian itu dimulai dari persiapan umpan, di mana pada persiapan umpan ini, umpan dibentuk pelet dengan campuran biji kromit CR2O4, Kokas sebagai redukan, dan CaCl sebagai flaksnya. Setelah umpan dibentuk, kemudian dilanjutkan ke pemanasan. Di mana pemanasan dilakukan dengan memasukkan pelet ke reaktor yang sudah terbentuk dimasukkan ke dalam reaktor peleburan, di mana menggunakan metode atau electric arc furnace, di mana suhu operasi biasanya berkisar antara 800 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Setelah itu terjadi pelarutan, di mana garam cair atau CaCl yang ada dalam pelet mencair pada suhu tinggi dan akan berfungsi sebagai pelarut untuk biji kromit. Biji kromit FeCr2O4 akan larut dalam garam cair dan memungkinkan ion-ion Cr dan Fe untuk berada dalam fase cair dan lebih mudah untuk direduksi. Kemudian selanjutnya reduksi ion Cr dan Fe dalam garam cair direduksi oleh karbon dari kokas atau kokas petroleum yang digunakan. Proses reduksi ini mengubah ion Cr3+ menjadi Cr0 dan ion Fe2+ menjadi Fe0.
Dalam reaksi reduksi terjadi juga kinetika reaksi, di mana reduksi terjadi dalam garam cair yang mempercepat reaksi dan meningkatkan efisiensi karena mobilitas ion yang lebih tinggi dibandingkan dalam padatan. Setelah reduksi, masuk ke dalam fase metalisasi, di mana pengendapan logam atau ion-ion Cr atau Fe yang telah direduksi mengendap sebagai logam ferrokrom di dasar reaktor. Membentuk logam Cr dan Fe bergabung membentuk paduan ferrokrom. Pada tahap ini logam cair dapat terpisah dari slag yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan fase pendinginan dan pemisahan. Setelah proses reduksi dan metalisasi selesai, produk produk peleburan atau ferrokrom dan slag didinginkan. Pendinginan dapat dilakukan secara perlahan untuk memastikan pengendapan logam yang baik. Pemisahan ferrokrom dengan slag biasanya menggunakan teknik gravitasi atau metode untuk memisahkan ferrokrom dari slag. Slag yang lebih ringan mengapung di atas ferrokrom dan dapat dihilangkan. Teknik gravitasi misalnya menggunakan sentrifug atau separator magnetik untuk memisahkan logam berat dari slagnya. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya izin melanjutkan mengenai kondisi peleburan di dalam tungku ketika melakukan peleburan atau pemurnian dari ferrokrom. Yang pertama, pada suhu 760 sampai 950, biji kromit mulai bereaksi leleh. Seperti pada gambar, itu adalah tampak dari kondisi dalam tungku, di mana ada karbon sebagai reduktor, lalu ada krom itu sebagai umpannya, lalu ada CaCl2 ini yang berfungsi sebagai pengantar daya panas atau listriknya karena menggunakan electrical furnace itu menggunakan elektroda. Lalu pada suhu 1100 hampir semua Fe2+ hilang dari kromit. Itu bisa dilihat di gambar. Pada suhu 950 sampai 1300 itu sudah mulai terjadi pemisahan. Lalu FeO dan Cr itu mulai terpisah. Lalu pada suhu 1300 derajat Celcius, ferrokrom mulai mengalami kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di diagram Turner dan lain-lain. Lalu pada suhu 1300 selama 2 jam metalisasi Cr mencapai 95 derajat Celcius, 95%. Bisa dilihat di gambar terakhir itu sudah mulai terjadi terpisah ya dari alloy yang adalah ferrokrom yang bisa dimanfaatkan sebagai olahan super alloy tadi. Lalu spinel ini sebagai zat-zat pengotornya bisa dibilang itu ada Al, lalu ada Si dan lain-lain, dan ada seleknya juga. Oke, selanjutnya bisa di next. Nah, reaksi kimia yang terjadi pada proses peleburan ferrokrom ini pada PPT ada dua. Yang pertama menggunakan karbon sebagai reduktor lalu ada hidrogen. Ketika menggunakan karbon, FeCr2O4 atau biji kromit ditambah 4C atau karbon menjadi 2Cr plus Fe plus 4Cu. Lalu ketika menggunakan hidrogen, biji kromit ditambah 4H2 menjadi 2Cr plus Fe plus 4H2O. Oke, next. Baik, izin melanjutkan. Jadi ini merupakan gambar dari diagram fase Turner dengan sistem fase Cr, Fe, dan C. Jadi diagram ini berguna untuk memprediksi fase apa saja yang akan terbentuk pada suhu dan komposisi tertentu, serta memahami kesetimbangan dalam sistem ternary kromium, besi, karbon. Jadi bisa dilihat pada garis-garis yang
beraneka ragam warnanya ya. Ini merupakan garis isotermal. Jadi garis isotermal pada diagram di samping ini menunjukkan suhu 100 derajat Celcius sebagai intervalnya. Jadi ini ini yang warna biru di suhu 1300 dan suhu ini yang berwarna hijau kebiruan ini 1400 dan suhu yang warnanya hijau itu suhunya 1500, yang warna kuning 1600 dan yang warna merah 1700. Nah, ini nanti oh ya di sini ada FCC ya. Di sini ada FCC dan BCC. Nah, untuk itu nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi mengapa FCC di situ dan BCC di situ? Jadi ini karena apa ya? FCC dan BCC ini terbentuk dalam komposisi yang tertentu gitu. Jadi semisal ya, semisal sebentar saya hapus dulu. Untuk mol fraksinya Fe ini berada pada angka 90, 80, atau 70. Terus untuk mol fraksi karbonnya sekitar sini 10, 20, 30. Dan mol fraksinya si Cr itu sekitaran sini ya. Nah, ini nanti akan membentuk senyawa FCC atau phase center kubik. Jadi untuk FCC ini apa ya? eh, Kondisi di mana Fe dan Cr itu dapat bergabung. Sedangkan kondisi BCC ini, sedangkan pada kondisi BCC ini tiap logam dari diagram ini itu Fe dan Cr itu terbentuk secara terpisah gitu, terbentuk sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka masing-masing mengikat karbon, misal ini ya, ini kan ada M7C3, terus M23C6. Nah ini yang M itu metal depan ya. Nah itu nanti masing-masing dari krom atau Fe itu berikatan dengan karbon, di mana senyawa ini eh, kondisinya itu dalam bentuk BCC atau body center kubik. Nah, untuk equilibriumnya itu atau kesetimbangannya berada pada ini suhu 1300 ya. Yang warna ungu ini. Nah, sebentar. Nah, yang warna ungu ini. Nah, ini untuk titik kesetimbangannya. Oke, bisa di next. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi FCC dan BCC ya. Jadi FCC itu phase center kubik, di mana struktur kristal logam dengan atom yang menepati titik sudut dan tengah muka kubus. Jadi untuk apa namanya BCC ini berbeda dengan FCC. Jadi BCC ini struktur kristal logamnya itu eh, atomnya berada pada titik pusat kubus. Ya bisa dilihat pada gambar ya, kalau FCC itu di tengah muka, kalau BCC di tengah si
kubusnya di dalam gitu. Jadi untuk perpaduan besi karbon dan krom karbon ini, eh, mereka Fe dan Cr ini masing-masing membentuk senyawa dengan berikatan dengan karbon ya. Dan ini merupakan senyawa yang terbentuk dengan kondisi BCC. Nah, sedangkan besi dan krom ini dapat terbentuk dan bersatu dalam bentuk FCC gitu. Tapi dengan komposisi tertentu sesuai dengan diagram yang tadi ya, menurut jurnal yang saya review itu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada alur proses bromatologi, di mana proses bromatologi untuk biji kromit ini biasanya dibagi dari 3 alur. Yang pertama itu alur dari biji kromit, di mana akan dibentuk pelet dengan campuran yang sudah dijelaskan di awal, yaitu eh, kokas dan HCl sebelum direduksi di electric arc furnace. Jalur kedua yaitu biji kromit di direct reduction dengan bantuan kokas, dan jalur ketiga adalah scrap atau besi-besi bekas atau bahan-bahan yang mengandung biji kromit bekas dimasukkan ke electric arc furnace. Setelah dimasukkan di arc furnace, dipanaskan akan membentuk logam cair yang kemudian di-refining dengan ladle yang akan dimasukkan ke casting lanjutan, di mana di casting lanjutan ini terjadi pembentukan dari logam cair tersebut. Dari pembentukan logam cair tersebut dapat dibedakan beberapa jenis pembentukan dari logam cair tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, pembentukan logam tersebut yang sudah dibedakan menjadi 3, dibedakan menjadi pertama yaitu slab, di mana slab itu bisa dijadikan sebagai plat atau roll baja yang biasanya digunakan dalam eh, transportasi, moda transportasi. Selanjutnya yaitu ada billet, di mana billet bisa dijadikan roll bar atau root, dan juga tube round, di mana biasa digunakan sebagai besi tulangan, senar biola atau senar gitar, dan juga besi dengan lubang di dalamnya, atau biasanya pengganti pipa jadi besi stainless steel. Nah, dari billet itu terdapat juga eh, bentuk cetakan yang terakhir yaitu bloom, di mana bloom itu bentuknya seperti eh, ini, apa sebutannya, bentuk struktural, di mana yang berbentuk beam seperti beam. Ada I-beam dan T-beam, di mana itu biasanya menjadi konstruksi dasar atau fondasi dalam sebuah bangunan yang biasa disebut, yang biasa kita lihat pada suatu proyek bangunan. Jadi itu eh, apa, produk dari hasil casting dari peleburan proses filamentologi. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ini mengenai klasifikasi dari ferrochrome. Ini ada HC, high carbon, ada MC, medium carbon, ada yang terakhir LC atau medium carbon. Jadi untuk high carbon ini ya, eh, ya namanya high carbon itu kandungan karbonnya tinggi, kisaran 4% sampai 10%, dan kandungan kromiumnya itu rendah, dan sifatnya itu harga dan titik lebur rendah dan mudah direduksi. Jadi untuk high carbon ini apa ya istilahnya produk yang paling murah ya, karena kandungan karbonnya banyak dan kandungan kromiumnya sedikit gitu. Tetapi untuk high carbon ini apa ya produk dari ferrochrome yang paling keras, tetapi ada minusnya juga, ada kekurangannya, yaitu untuk high carbon ini
tidak tahan apa namanya, tidak tahan karat ya. Berbeda dengan low carbon. Low carbon ini untuk kandungan kromiumnya itu tinggi, tapi minusnya dari low carbon ini apa ya, tidak tidak keras ya, itu apa, sedikit lembek gitu. Tetapi apa ya, meskipun lembek ya, tidak keras gitu, di klasifikasi low carbon ini tahan, sangat tahan dengan karat ya. Nah, kalau medium carbon ini ya apa ya, middle-nya antara high carbon dan low carbon gitu. Oke, next. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.